Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas statistika lanjutan pada pertemuan 1 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Alphonse Satrianto SEME. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode dan distribusi sampling. Pengantar. Pada buku 1 telah mempelajari tentang statistika deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi seperti ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan penyajian data yang baik dan tepat. Sedangkan pada buku kedua ini akan mempelajari tentang statistika induktif yang digunakan untuk mengetahui karakteristik populasi berdasarkan karakteristik sampel serta menganalisis hasilnya menjadi sebuah kesimpulan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Beberapa peristiwa ekonomi dan keuangan serta kaitannya dengan keputusan bisnis yang dapat digambarkan dalam contoh sebagai berikut ini. Yang pertama itu contohnya mengenai meningkatnya pendapatan. Yang kedua yaitu tentang pengaruh penurunan suku bunga dan bank. Dan yang ketiga tentang produk reksadana. Dan yang keempat yaitu beriklan di televisi. B. Kita akan membahas tentang pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, dan populasi ini diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau finite dan populasi tidak terbatas yaitu infinite. Populasi terbatas atau finite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek peneliti yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lainnya. Sebagai contoh, populasi bebek dalam suatu kandang, jumlah siswa 12A, dan lain-lain. Sedangkan populasi tak terbatas atau infinite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi sebuah objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya dan tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa. Yang kedua itu jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang dan lain-lain. Biasanya dalam statistika populasi diberi lambang huruf kapital misalnya N. Untuk populasi yang terbatas atau relatif kecil, penelitian atau observasi dapat dilakukan dengan meneliti keseluruhan individu atau objek dari populasi yang juga biasa disebut sebagai sensus. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan terhadap seluruh individu dalam kelompok atau seluruh elemen populasi adalah sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh penduduk Indonesia yang termasuk dalam wilayah Indonesia memenuhi syarat sebagai penduduk Indonesia, dan penduduk Indonesia yang berada di luar negeri yang masih terdaftar sebagai penduduk Indonesia akan dicatat. Dalam bahasa Indonesia, sampel diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Ukuran sampel umumnya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya N kecil dari N besar yang melambangkan ukuran populasi. Sehingga sampel atau contoh yang diambil dapat juga diartikan sebagai suatu himpunan bagian dari populasi, dan metode pengambilan sampel dengan kaidah acak dan paling sederhana disebut dengan pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Metode penarikan sampel. Cara pengambilan sampel tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau secara acak sampel. Yang kedua yaitu non-probability sampel atau non-random sampel. Yang pertama, kita akan membahas tentang probability sampling atau secara acak sampel. Probability sampling artinya metode pengambilan secara acak atau random. Menggunakan cara pengambilan ini, semua anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis yang lebih khusus, antara lain yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel rambang sederhana diklaim juga simple secara acak atau sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini menyampaikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi buat menjadi sebuah sampel penelitian. Cara pengambilannya memakai angka undian. 2. Pengambilan sampel acak sistematik atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel acak sistem memakai interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Maka jumlah kelompok interval adalah 100 per 10 sama dengan 10. Selanjutnya, responden dibagi kepada masing-masing grup lalu diambil secara acak tiap gerombolan. Contoh, sampel acak sistem adalah pengambilan sampel yang setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10, ke-20, 30, serta seterusnya, maka itulah yang disebut dengan sampel penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratification secara acak sampel. Metode pengambilan ini sampel berdasarkan strata tertentu. Contohnya, penelitian tentang motivasi kerja di manajer tingkat atas, manajer taraf menengah, serta manajer taraf bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing gerombolan tadi. B. Non-probability sampling atau non secara acak sampel. Yang pertama yaitu purpose sampling. Artinya teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini memakai kriteria yang telah dipilih sang peneliti
dan menentukan sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklus serta eksklusi. 2. Showball sampling, artinya teknik pengambilan sampel sesuai wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi asal sampel pertama buat mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga semua kebutuhan sampel penelitian bisa dipenuhi. Yang ketiga, ascending sampel. Di metode penentuan sampel tanpa sengaja atau accidental ini, pengambilan sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis masalah penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. Yang keempat yaitu kuota sampling. Metode pengambilan sampel ini diklaim juga kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel peneliti telah diketahui sebelumnya, sedangkan kekurangannya yaitu biasa penelitian relatif tinggi bila memakai metode ini. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini umumnya digunakan di penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas, misalnya penelitian di pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Pada suatu area terdapat 10 penderita penyakit lupus, maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan total kuota sampling. Yang kelima yaitu teknik sampel jenuh. Artinya teknik penentuan sampel yang membuahkan semua anggota populasi menjadi sampel menggunakan syarat populasi yang ada kurang berasal dari 30 orang. Kesalahan penarikan sampel. Suatu teknik pengambilan sampel yang baik akan mampu mengurangi atau meminimalkan berbagai kesalahan tersebut pada suatu tingkat biaya tertentu. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa beberapa sumber kesalahan ini dapat terjadi sekaligus atau 2 atau 3 dan seterusnya dalam sebuah penelitian. Misalnya kesalahan variasi acak dengan kesalahan penentuan responden akibat kesalahan spesifikasi. Secara umum, ada beberapa sumber kesalahan dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama, kesalahan variabel acak atau random variation. Yang kedua, kesalahan spesifikasi atau specification error. Yang ketiga, ketidaklengkapan respon atau non-respondent error. Yang keempat, kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Yang kelima, kesalahan pengukuran atau measurement error. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesalahan variasi acak atau random variation. Artinya, variasi acak merupakan sumber kesalahan sampling yang paling umum dijumpai. Contohnya, diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar 2 juta per tahun untuk daerah tersebut. Besar curiga salah pendugaan, yaitu secara kebetulan semua sampel yang dipilih mungkin berada dalam kelompok yang berpendapatan tinggi. Solusinya yaitu penelitian hanya dapat meminimumkan dengan memilih rancangan penarikan sampel yang tepat.
Yang kedua, kesalahan spesifikasi atau specification error. Tipe kesalahan ini sangat umum dijumpai dalam pengambilan pendapatan untuk pemilihan umum. Contohnya, populasi sebenarnya yang hendak dipelajari untuk survei pemilihan terdiri dari mereka yang akan memilih pada hari pemilihan. Namun, survei pemilihan umum biasanya secara khas mengambil opini yang pendapat para pemilih yang terdaftar. Walaupun dalam kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak akan memilih pada hari pemilihan umum. Yang ketiga, ketidaklengkapan respon atau non-respondent response error. Kesalahan ini terjadi karena tidak setiap respon berkenan merespon suatu survei. Dengan respon yang tidak merespon, maka muncul kegagalan yang dalam pengumpulan data dari semua individu dalam sampel. Dengan pertimbangan bahwa jawaban dari individu sampel yang tidak merespon belum tentu sama dengan jawaban individu sampel yang merespon. Untuk itu, maka perlu dilakukan langkah menindaklanjuti tanggapan respon yang tidak memberi respon atau yang merespon tapi tidak lengkap setelah suatu periode waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Diyakini bahwa sampel yang baik merupakan miniatur dari populasi. Meskipun demikian, pengambilan sampel yang berulang-ulang biasanya menghasilkan besaran suatu karakteristik populasi yang berbeda antar suatu sampel ke sampel lainnya. Sampling error mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari satu sampel dengan sampel lainnya. Karena perbedaan individu yang terpilih dari berbagai sampel tersebut. Solusinya adalah sampling error dapat diperkecil dengan membesarkan ukuran sampel, meskipun upaya ini mengakibatkan peningkatan biaya survei. Yang kelima yaitu kesalahan pengukuran. Error atau kesalahan adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang terukur dari besaran-besaran seperti perpindahan, tekanan suhu, dan lain-lain. Peralatan instrumen elektronik yang baik dirancang agar dapat membatasi kesalahan yang mungkin terjadi, yang tidak dapat dihindari dalam setiap proses pengukuran. Pembatasan kesalahan ini diarahkan kepada suatu nilai atau rank yang ketelitiannya diperlukan di dalam analisis teknik atau pada suatu proses kontrol. Kesalahan-kesalahan pengukuran dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada dan diketahui pada setiap elemen dari sistem instrumentasi. Yang kedua, terdapatnya elemen dari dalam sistem yang tidak berfungsi dengan benar. Yang ketiga, efek dari transducer di dalam proses. Yang keempat, sensitivitas atau kepekaan ganda dari transducer. Yang kelima, sumber-sumber kesalahan lainnya. Demikianlah presentasi saya mengenai metode dan distribusi sampling pada pertemuan pertama ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.